Selamat datang di FK Edukasi. Baik adik-adik, kita akan membahas soal PTS kelas 5 semester 1 tahun 2021, yaitu tema 1 subtema 3. Simak video berikut ini sampai selesai. Nomor 1. Perilaku cerminan sila keempat Pancasila di sekolah A adalah A. Melaksanakan musyawarah dalam mengambil keputusan di sekolah. B. Memisahkan teman yang sedang bertengkar. C. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. D. Tidak mengejek teman. Nah, bunyi sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini berisi tentang musyawarah. Jawabannya adalah A. Melaksanakan musyawarah dalam mengambil keputusan di sekolah. Nomor 2. Memisahkan teman yang sedang bertengkar merupakan cerminan dari sila Pancasila yang ke A2, B3, C4, D5. Nah, ini mudah sekali ya. Agar tidak bertengkar, jadi menciptakannya persatuan, ya. Yaitu bunyi sila ketiga, ya, Persatuan Indonesia. Jawabannya adalah B. Nomor 3. Ide pokok pada paragraf di atas adalah kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, ide pokok biasanya terletak di kalimat utama, kalimat pertama ya. Ini kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Jawabannya adalah A. Nomor 4. Kemacetan lalu lintas sering terjadi di kota-kota besar. Kalimat penggembang yang tepat untuk kalimat yang bergaris miring adalah A. Kemacetan biasanya terjadi di tempat-tempat yang ramai seperti sekitar pasar dan terminal. Yang B. Kemacetan biasanya terjadi di pasar dan terminal. C. Kemacetan biasanya terjadi di pagi hari dan sore hari. D. Kemacetan membuat orang-orang malas untuk bepergian. Nah, jawabannya adalah A. Nomor 5. Pemanfaatan sumber daya laut bagi ekonomi masyarakat adalah A. Pertambangan minyak bumi lepas pantai. B. Batu bara. C. Budidaya ikan lele. D. Perkebunan. Nah, jawabannya adalah A. Nomor 6. Jenis pekerjaan masyarakat yang di wilayah pesisir yaitu A. Nelayan. B. Buruh pabrik. C. Petani. D. Peternak. Nah, di sini sangat mudah ya, yaitu A. Nelayan. Nomor 7. Kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan adalah A. Hipertrofi. B. Astrofi. C. Stiff. D. Tetanus. Nah, ini kata kuncinya di sini adalah berlebihan. Ya, berlebihan itu sinonimnya adalah hiper. Ya, jawabannya adalah A. Hipertrofi. Nomor 8. Untuk mencegah terjadi kelainan pada organ gerak, kecuali A. Membiasakan pola duduk, tidur berjalan yang benar, tidak membungkuk, dan sebagainya. B. Rutin berolahraga. C. Cukup asupan nutrisi terutama kalsium dan fosfor. D. Kurang terkena atau terpapar sinar matahari pagi. Jawabannya adalah D. Kurang terkena terpapar sinar matahari pagi. Nomor 9. Gambar di bawah ini merupakan kelainan otot yang bernama. Ini perhatikan gambarnya. A. Hipertrofi. B. Atrofi. C. Stiff. D. Tetanus. Jawabannya adalah atrofi. Nomor 10. Bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah A. Tidak mengikuti kerja bakti. B. Membuang sampah pada tempatnya. C. Menjaga ketertiban lingkungan. D. Berdiam diri di rumah. Jawabannya adalah B.
Nomor 11, tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah adalah A. Tidak mencoret-coret dinding sekolah, B. Membayar uang SPP tepat waktu, C. Membuang sampah pada tempatnya, D. Datang ke sekolah tepat waktu. Nah, di sini juga mudah menjawabnya ya, karena berkaitan dengan lingkungan, jadi jawabannya adalah C. Membuang sampah pada tempatnya. 12. Sikap yang tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari kecuali A. Setiap anggota masyarakat yang berusaha menjaga kebersihan dan kenyamanan di lingkungan sekitar. B. Anggota masyarakat yang dengan sepenuh hati melaksanakan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekitar. C. Anak dalam keluarga yang senantiasa berusaha melakukan tanggung jawabnya untuk belajar dengan bersungguh-sungguh agar dapat berbakti kepada orang tuanya. D. Keluarga yang membayar pajak dengan taat. Jawabannya adalah C. Nomor 13, kalimat tanya yang menunjukkan sebab akibat adalah A. Ibu tidak datang ke pengajian pada hari Jumat. B. Rumah ini akan tidak layak dihuni dan justru membahayakan. C. Kami semua akan pergi ke luar kota dan rumah ini akan kosong. D. Sudah tidak ada lagi hutan di daerah ini, akibatnya tidak ada lagi area peresapan air. Nah, ini sudah jelas ya, jawabannya adalah D. Nomor 14, berdasarkan berita di atas, pertanyaan yang dapat diajukan adalah, nah kita baca teksnya. Kebakaran terjadi tanggal 20 Mei 2017 di Pasar Bantul. Telah menghanguskan 20 ruko. Kejadian disebabkan karena permasalahan arus listrik. Kerugian mencapai sekitar 200 juta. Opsi A, apa penyebab terjadi kebakaran? B, siapa pelakunya? C, berapa korbannya? D, berapa pemadam kebakarannya? Jawabannya adalah A, apa penyebab terjadi kebakaran? Dan jawabannya ada di sini ya, disebabkan karena permasalahan arus listrik. 15. Mata pencarian di daerah laut kecuali A. Petani garam, B. Nelayan, C. Tambak pasir, D. Perkebunan. Ini sudah jelas ya, jawabannya adalah D. Perkebunan. Nomor 16. Kenampakan alam yang dapat dijadikan wisata kecuali A. Pegunungan, B. Pantai, C. Laut, D. Air terjun. Jawabannya adalah C. Laut. 17. Berikut yang merupakan mata pencaharian di pegunungan yaitu A. Perkebunan teh, B. Pertambakan ikan tawar, C. Petani garam, D. Nelayan. Nah, jawabannya adalah A. Perkebunan teh. 18. Proses pertukaran gas antara makhluk hidup atau organisme dengan lingkungannya. Gas yang kita tukar tersebut adalah gas oksigen dan karbon dioksida, disebut A. Ekresi, B. Bernafas, C. Metabolisme, D. Pencernaan. Ini mudah sekali menjawabnya. Kata kuncinya di sini adalah gas oksigen, ya. Yang kita hirup dan kita keluarkan adalah karbon dioksida. Jawabannya adalah B. Bernafas. 19. Berikut hewan yang bernafas dengan paru-paru kecuali A. Kucing, B. Paus, C. Singa, D. Belalang. Kita bahas satu persatu. Nah, kucing itu bernafas dengan paru-paru. Kucing termasuk binatang mamalia. B. Paus. Paus ini tergolong mamalia dan bernafas ya dengan paru-paru. C. Singa. Singa juga hewan mamalia, juga bernafas dengan paru-paru. Kalau D. Belalang. Belalang ini merupakan serangga. Kalau serangga bernafas dengan trakea. Jadi jawabannya adalah D. Belalang. Terakhir, bagian paru yang ditunjukkan dengan angka 1 adalah yang ini ya. Ada bentuk cabang-cabang ya. Kalau ini berupa bulat-bulat ya. Ini berisi udara ya. Ini namanya alveolus. Nah, bagian paru yang ditunjukkan dengan angka 1 adalah A. Alveolus, B. Liver, C. Bronchus, D. Trakea. Ini mudah sekali. Jawabannya adalah C. Bronchus. Nah,
Itulah pembahasan mengenai soal PTS kelas 5, tema 1, subtema 3. Semoga adik-adik sudah paham dan bisa dapat menjawab soal PTS berikutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar berkembang. See you the next video.